Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Kartini Miranti dengan NIM 432200101118, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data primer dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas pada aplikasi SPSS. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar 1 dengan mata kuliah Statistika Bisnis dan Praktikum kelas B304 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Setiani SEMSI. Baik, langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama dalam membuat tabulasi data primer adalah membuat rekapitulasi jawaban responden dalam bentuk tabulasi data. Dalam penyusun tabulasi data ini, sebaiknya kita rekap terlebih dahulu menggunakan Excel seperti contoh yang ada di layar ini. Contohnya yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money SKPD Provinsi DKI Jakarta. Variabel X1 mengenai akuntabilitas serta dengan pertanyaan, kemudian X2 transparansi, X3 pengawasan, dan Y-nya yaitu value for money. Langkah berikutnya adalah menginput data tabulasi Excel ini ke program SPSS. Kita buka terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Di bagian kiri bawah terdapat dua view, yaitu data view dan variable view. Kemudian pada variable view di kolom name kita isikan dengan indikator soal dan totalnya yang ada di dalam variabel Excel. Contohnya seperti ini. Jika semuanya sudah dimasukkan dan sesuai dengan data yang ada di Excel, maka selanjutnya kita cek di tabel desimal. Dikarenakan data yang kita pakai di dalam Excel ini utuh dan tidak terdapat pecahan desimal, maka dalam program SPSS-nya kita ganti bagian desimalnya dengan angka 0. Kemudian kita ke bagian label, kita namai bagian total variabelnya dengan judul pertanyaan yang terkait. Contohnya X1 tadi mengenai akuntabilitas, kemudian total X2 transparansi, kemudian total X3 yaitu pengawasan, dan total Y-nya yaitu value for money. Kemudian kita beralih ke value. Value di sini menunjukkan list
dari pilihan variabel. Kita klik pada bagian value 1, labelnya yaitu STS, kemudian add value 2 TS, value 3 N, value 4 S, dan value 5 SS. Kemudian kita add dan klik OK. Kemudian kita copy dan paste ke seluruh variabel seperti ini. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke table measure. Semua variabel kita ubah dengan nominal, dan untuk total variabel kita ganti dengan scale. Setelah semua bagian terisi, kita beralih ke data view. Kita salin sampel yang ada di Excel seperti ini. Maka akan tertampil seperti ini. Setelah proses input data selesai, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji validitas dengan mengklik Analyze, kemudian ke bagian Correlate, dan klik Bivariate seperti ini. Pada tampilan ini kita pindahkan X1 sampai total X1 ke kolom variabel, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini, kita ulangi sampai X2, X3, dan Y. Jika sudah, kita akan menguji reliabilitas, yaitu dengan Analyze, kemudian Scale, dan Reliability Analysis. Kita pindahkan seluruh variabel X1 ke dalam kolom items tanpa diikuti totalnya.
Kemudian klik statistik. Pada bagian descriptive for, kita klik scale if item delete, kemudian klik continue dan oke. Akan muncul seperti ini. Kita ulangi. Ada dua cara untuk melihat data yang kita gunakan, valid atau tidak valid. Tapi sebelum melihat itu, kita pastikan terlebih dahulu data yang diolah di SPSS sudah sesuai dengan data yang kita input di Excel. Caranya dengan melihat N-nya atau jumlah respondennya, kita cocokkan dengan jumlah data yang kita input di dalam SPSS, ternyata sama, yaitu jumlah 20. Seperti ini. Kemudian cara yang pertama untuk mengetahui data yang kita gunakan valid atau tidak valid, yaitu dengan melihat significant total. Dan di mana significant total ini kita dapat lihat dari totalnya, total akuntabilitasnya seperti ini. Pada X1 yaitu sebesar 0,001. Dan di mana apabila signifikasi totalnya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Di sini dapat kita lihat significant totalnya 0,01, 0,000, yang dimana semua ini lebih kecil daripada 0,05. Seperti ini dapat dilihat X2 nya, kemudian ini X3 nya, ini Y. Kemudian data ini dikatakan valid. Kemudian cara yang kedua, kita dapat membandingkan antara R hitung. R hitung ini dilihat dari total percent correlation dari tiap-tiap variabelnya. Contohnya di sini adalah 0,695. Nanti kita bandingkan dengan R hitung dan R tabel. R hitungnya dari sini yang tadi saya katakan, kemudian R tabelnya saya sudah siapkan seperti ini bentuk R tabelnya. Yang kita gunakan adalah tingkat signifikasinya 5%. Diketahui bahwa jumlah responden kita terdapat 20, maka R tabelnya sebesar 0,423. Yang kita miliki percent correlation-nya 0,695, 0,817, 0,820, 0,790, dan 0,685. Artinya, angka ini lebih besar dibandingkan dengan R table-nya, yaitu 0,423. Selanjutnya, kita akan menganalisa uji reliabilitasnya. Pada X1 yaitu front bench-nya sebesar 0,812, yang artinya suatu data dikatakan reliable jika nilai front bench alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Di sini X1-nya sebesar 0,812, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,6,
maka dapat disimpulkan bahwa data X1 ini reliable. Kemudian X2-nya, X2 ini current band alpha-nya sebesar 0,960, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa data X2 ini reliable. Kemudian data variabel X3, variabel X3 ini current band alpha-nya sebesar 0,790, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa data X3 ini reliable. Selanjutnya, variabel Y, bahwa close band alpha-nya sebesar 0,86, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa data Y ini reliable. Sekian presentasi dari saya mengenai cara mengolah data primer dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas pada aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.